Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, ada saya Aulia Nurul Syafira. Saya Arnia Anggraita Pertiwi. Saya Nurul Fida Fitrika Hati. Kami ingin mempresentasikan tema akhlak pribadi, yaitu diantaranya ada ifah, mujahadah, dan syaja'ah. Jama dari huluk yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Secara terminologis ada beberapa definisi tentang akhlak, yaitu seperti akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya adalah tema ifah yang akan saya bawakan sendiri, Aulia Nurul Syafira. Ifah secara etimologis adalah bentuk masdar dari afa yaifu ifah, yang artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan juga berarti menjaga kesucian tubuh. Secara terminologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkan. Bentuk-bentuk ifah itu ada 3. Yang pertama, untuk menjaga kehormatan diri dari hubungannya terkait masalah seksual. Yang kedua, untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah harta. Yang ketiga, untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Yang pertama, menjaga kehormatan diri dalam hubungan seksual, masalah seksual. Contohnya seperti menjaga pandangan antara muslim dan muslimah, mengetahui batasan-batasan terkait dengan lawan jenis yang tertera dalam ajaran agama. Selain itu, kita sebagai seorang muslim atau muslimah dapat berpakaian atau berpenampilan dengan rapi dan sopan secara tuntutan agama. Yang kedua, untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungan dengan masalah harta, contohnya seperti menjaga kehormatan dalam mengelola keuangan harta anak yatim. Untuk orang-orang atau lembaga yang mengelola keuangan anak yatim, seharusnya ia dapat menjaga harta anak yatim tersebut. Ia harusnya tidak memakai atau memakan harta anak yatim tersebut karena hukumnya adalah haram. Selain itu, dalam hadis juga mengatakan bahwa sangat diharamkan atau dilarang untuk orang-orang miskin untuk menandahkan tangannya atau ia dapat meminta-minta karena lebih baik bersedekah dan memberikan tangan di atas. Selain itu, untuk orang-orang yang hartanya berlebih, dapat memberikan hartanya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Yang ketiga, untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya, yaitu untuk menjaga kehormatan diri orang lain, untuk menjaga kehormatan diri dengan hubungannya dengan kepercayaan orang lain terhadap diri kita, contohnya seperti kita berkata dengan jujur, menjaga orang lain, menghargai pendapat orang lain terhadap privasi-privasinya, seperti itu. Selanjutnya ada relevansi dengan moral profesi psikologi. Menjaga kehormatan diri dapat dilihat dari bagaimana sikap seseorang dalam menghormati dirinya dan dari perbuatan untuk menjaga hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan kode etik standar psikologi yang ada. Contoh yang pertama, itu yang masalah seksual. Seorang psikolog itu harus mengetahui batasan-batasan antara dirinya dan klien seperti contohnya mengatur pandangan agar tidak timbul hal-hal yang tidak diharapkan. Seharusnya juga psikolog dan selanjutnya yang kedua,
relevansinya dengan profesi psikologi terkait dengan masalah harta. Seorang psikolog jangan melebih-lebihkan tarif atau meminta tips yang berlebih. Segala hal buruk yang berkaitan dengan harta seharusnya dijaga, dan seorang psikolog sebetulnya boleh memberikan ilmu kepada masyarakat, namun harus tetap mengetahui dan mengikuti standar kode etik psikologi yang ada. Yang ketiga, untuk menjaga kehormatan diri terkait dengan menjaga kepercayaan, yaitu contohnya seorang psikolog itu diwajibkan untuk menghargai privasi klien. Nah, seorang psikolog juga harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga privasi kliennya. Jadi agar masyarakat itu percaya bahwa dunia psikolog ini dapat menjaga privasi klien dan dapat membawa atau orang-orang itu jadi tidak takut ke psikolog. Karena sebagaimana psikolog-psikolog ini dapat menjaga atau menitik beratkan pada mengedepankan ketentuan yang ada. Ya, di sini ada mujahadah. Mujahadah ditulis oleh Nurfidah Fitrika Hati. Pendahuluan, mujahadah secara istilah yaitu badzul al-wasi. Nah, sedangkan dalam bahasa Arabnya, jahada, yujahidu, mujahadah, jihad. Mujahadah itu diartikan sebagai perjuangan secara batin menuju rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mujahadah dianggap sebagai kelanjutan dari jihad dan istijah sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 102. Nah, di sini terdapat dua cara melakukan mujahadah, yaitu yang pertama, sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis. Yang kedua, sesuai dengan ajaran Rasul. Ketiga, senantiasa membaca Al-Quran. Keempat, menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran. Kelima, senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada pula hal-hal yang dapat menggoda jalannya mujahadah ini, seperti hawa nafsu kita umat manusia secara berlebihan, yaitu yang kedua ada syaiton yang senantiasa menggoda kita kepada jalan-jalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, jiwa yang mendorong kedurhakaan kepada Allah, senantiasa lalai akan setiap kewajibannya. Yang keempat, senantiasa mencintai duniawi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, orang-orang yang munafik dan kafir senantiasa menggoda orang-orang yang beriman kepada jalan-jalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, pelaku kemaksiatan akan senantiasa menutupi hal-hal yang buruk di hadapan seluruh umat manusia dengan keberimanannya. Oke, kemudian saya akan melanjutkan yaitu tentang syaja'ah. Syaja'ah memiliki arti berani, yaitu berani berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Keberanian yang lahir dari dalam hati dan jiwa yang bersih ialah kemampuan mengendalikan diri saat marah dan mampu mengendalikannya. Lawan dari kata syaja'ah yaitu jubun. Jubun memiliki arti penakut dalam hal menghadapi musuh, menyatakan kebenaran, gagal, dan menghadapi risiko. Syaja'ah terbagi menjadi dua, yaitu syaja'ah harbiyah dan syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah harbiyah memiliki arti keberanian yang dimunculkan atau ditampakkan oleh seseorang. Sedangkan syaja'ah nafsiyah merupakan keberanian dalam menghadapi bahaya ketika mengancam diri saat menegakkan kebenaran. Macam-macam keberanian.
Yang pertama ada keberanian menghadapi musuh dalam peperangan. Pada surat Al-Anfal ayat 15 dan 16 sudah dijelaskan bahwa seseorang yang sedang melalui peperangan melawan musuh atau kafir yang menyerang, dia harus terus maju dan menang atau mati syahid. Allah melarang seseorang muslim untuk mundur meninggalkan medan perang kecuali ingin menggabungkan pasukan lain dan menyusun siasat peperangan. Yang kedua ada keberanian menyatakan kebenaran atau kalimah al-haq. Kebenaran harus selalu disampaikan meskipun memiliki resiko tinggi. Sekalipun kebenaran harus diutarakan di hadapan penguasa yang zalim. Kebanyakan kebenaran itu biasanya susah untuk ditampakkan ketika menghadapi pemimpin yang otoriter. Justru itu seharusnya menjadikan seorang muslim sebagai tantangan bagaimana dia percaya kepada Allah atas segala yang dia lakukan dan menguji seberapa beraninya seorang muslim tersebut dalam menghadapi pemimpin yang otoriter. Kemudian ada keberanian untuk mengendalikan diri. Kemampuan pengendalian diri saat marah, sekalipun seseorang tersebut dapat melampiaskan amarahnya, adalah contoh sikap keberanian untuk mengendalikan diri. Kemudian ada beberapa sumber keberanian. Yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala membuat diri lebih berani menghadapi segala sesuatu. Karena percaya Allah akan memberikan pertolongan dan perlindungan. Kemudian yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Seorang muslim percaya kehidupan di dunia hanya sementara, sedangkan kehidupan akhirat bersifat kekal. Hal tersebut menjadikan seorang muslim berani untuk meninggalkan hal-hal buruk duniawi. Kemudian yang ketiga, tidak takut mati. Seorang muslim percaya bahwa kematian akan membawanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak ragu-ragu. Seorang muslim tidak akan ragu-ragu dalam memperjuangkan kebenaran. Yang kelima, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Materi bukanlah sumber utama seseorang menemukan keberaniannya dalam membela kebenaran. Yang keenam, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Seorang muslim hanya perlu tawakal dan percaya kepada Allah atas bantuan dalam memperjuangkan kebenarannya. Yang ketujuh, atau yang terakhir, hasil pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah tunjangan seseorang memperoleh ilmu dalam membedakan kebenaran dan kebatilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya?